Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudari, sahabatku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya di masjid. Masuklah seorang pemuda tanggung. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, i'dzan li bizina." Wahai Rasulullah, izinkan aku melakukan zina, berzina. Seorang pemuda yang sedang penuh dengan gejolak syahwat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina." Pertanyaan atau permintaan yang aneh. Sahabat-sahabat yang hadir ketika itu marah. Bahkan mereka mengatakan, mah, ungkapan dalam bahasa Arab, diam. Shh. Mereka memerintahkan dan menegur anak muda ini supaya diam, karena pertanyaannya itu tidak pantas. Permintaan untuk melakukan perbuatan maksiat, perbuatan keji. Bahkan mereka sampai berdiri melarang mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, biarkan dia mendekat kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Udnu, mendekatlah." Anak muda itu mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kelembutan berkata kepadanya, "Atuhibbu dzalika li ummik?" Apakah kamu ingin orang melakukan zina itu kepada ibumu? Pemuda itu menjawab, "Tidak ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah ibuku sebagai tebusanmu. Aku tidak ingin orang melakukannya kepada ibuku." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, begitu juga manusia tidak ingin orang melakukan kepada ibu mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan lagi, "Apakah engkau ingin atuhibbu dzalika li bintik au libnatik?" Apakah engkau ingin orang melakukan itu kepada anak perempuanmu? Pemuda ini menjawab lagi, "Tidak ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menginginkan itu." Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, demikian juga manusia semuanya tidak ingin ada orang melakukan itu kepada anak perempuannya. Lihatlah wahai saudaraku, ibu, wanita paling berharga bagi kita. Kedudukannya paling tinggi. Apapun akan kita lakukan demi kebaikan ibu kita. Bagaimana mungkin ada orang rela melakukan itu? Kemudian lihatlah anak perempuan. Anak perempuan, anak yang merupakan bagian dari jiwa kita, yang sangat kita cintai. Kita tidak akan pernah ridho dan rela ada orang melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak pemuda ini berpikir. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Apakah engkau mau kalau seandainya orang melakukan itu kepada bibimu, kepada saudari perempuanmu?" Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan itu, dia mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Rasulullah melanjutkan, demikian juga manusia tidak rela ada orang melakukan itu kepada bibinya, kepada saudari perempuannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang dadanya. Kemudian beliau berdoa, mendoakannya. "Allahumma tahhir qalbahu." Ya Allah, sucikan hatinya. "Waghfir dzambahu." Ampuni dosanya. "Wa hassin farjahu." Dan jagalah kemaluannya. Apa kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini? Semenjak itu Allah hilangkan dari hati anak muda itu
syahwat kepada yang haram, keinginan untuk melakukan dosa, maksiat, Allah gantikan dengan ketaatan, kebaikan-kebaikan. Saudaraku, saudariku, ada beberapa pelajaran berharga yang kita petik dari kisah ini. Kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Di antaranya, fitnah terbesar bagi seorang pemuda itu fitnah syahwat ini. Apalagi di zaman sekarang ini. Para pemuda-pemuda diuji oleh Allah menghadapi ujian yang berat, ujian fitnah syahwat ini. Godaan-godaan dan lain sebagainya. Kemudian lihatlah di sini sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara beliau memperbaiki anak muda ini? Bagaimana cara beliau menasehatinya? Sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hikmah, lemah lembut, penuh perhatian, dan juga mengajak pemuda ini berpikir agar paham, sehingga dia bisa menerima nasihat itu. Begitulah seharusnya kita jika ingin memperbaiki anak-anak muda di zaman sekarang. Harus ada pendekatan, harus kita tampakkan kepedulian, kasih sayang, dan kita berikan pemahaman karena dia sudah bisa berpikir. Kemudian jangan lupa, sehebat apapun dakwah kita, kepandian kita untuk menarik perhatian orang, memberikan dakwah, maka jangan lupa doa. Lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat anak muda ini sudah mulai bisa mengerti dan paham, Rasulullah doakan. Ya Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil memegang dadanya, sucikan hatinya dari maksiat, dari keinginan berbuat dosa. Ampuni dosanya, waghfir dzambahu, wa hassin farjahu, dan jaga kemaluannya dari perbuatan zina. Sejak itu pemuda itu menjadi pemuda yang taat, yang dijauhkan oleh Allah dari perbuatan maksiat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, wahai para pemuda, wahai para orang tua, lihatlah bahaya zina dan kehinaannya, dan lihatlah bagaimana seorang pendidik seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita teladani dalam memperbaiki dan mendakwahi anak-anak muda. Dan perbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menjaga anak-anak muda kita dan juga membimbing para orang tua, para pendidik, para ustadz, para dai, untuk mendakwahi mereka dengan lembut, dengan hikmah, dengan ilmu, dan juga kita doakan mereka. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.